Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini, Gitar 57. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan nanti malam sudah malam 29 dan sebentar lagi artinya sudah hampir lebaran ya. Dan semoga yang kali ini dalam perjalanan ingin mudik, semoga teman-teman tetap hati-hati dan selamat sampai tujuan. Amin ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin sharing bareng dan berbagi informasi mengenai salah satu pertanyaan dari subscriber. Kemarin ada yang tanya, Mas, aku ini punya budget maksimal 2,5 juta. Kira-kira kalau maksimal 2,5 juta itu dapat gitar kayak gimana ya Mas ya? Terutama gitar-gitar baru ya. Oke, dan hari ini kita akan membahas soal itu. Nanti akan saya kasih range harganya, yaitu ketika kita memiliki budget 500.000 hingga 2,5 juta, kira-kira kita itu bisa membeli gitar original dan dalam keadaan baru itu kira-kira dapat yang seperti apa, tipenya apa, dan nanti akan coba kita paparkan dari masing-masing brand ternama, termasuk ada brand Squier, Epiphone, Ibanez, kemudian ada juga produk-produk yang lain. Dan tentunya terus simak video ini sampai akhir, semoga informasi ini bermanfaat terutama buat pemula yang baru ingin mencari atau membeli gitar. Tentunya sekali lagi bahwa saya tekankan berkali-kali kalau misalkan mau beli gitar, teman-teman usahakan membeli gitar adalah gitar yang original ya. Jadi abaikan orang-orang yang berjualan dengan dalih haki lah, high quality lah. Misalkan ya teman-teman udah tanya, Mas ini original, kemudian dijawab high quality itu dengan spek yang sama, yo sama aja, high quality itu ya palsu teman-teman. Kalau ori ya ori-ori saja, nggak perlu pakai secara narasi dihalus-haluskan gitu ya. Karena kalau jualan ini gitar apa Mas? Gitarnya Ibanez asli atau palsu Mas? Kalau penjualnya bilang langsung palsu kan yo agak gimana, nanti nggak laku. Jadi biasanya disematkan dengan kata-kata haki, high quality itu teman-teman. Oke, langsung saja kita kupas masing-masing dari salah satu setiap brand gitar. Sekali lagi dari budget 500.000 hingga 2,5 juta. Nah, yang kita bahas lumayan brandnya lumayan banyak, jadi izinkan saya untuk membuat sebuah apa ini contekan ya. Jadi untuk yang brand yang pertama adalah Semik ya. Semik merupakan sebuah gitar produk dalam negeri, produk lokal Indonesia yang pangsa pasarnya justru banyak keluar ya, terutama di pasar Eropa. Untuk yang pertama adalah tipe SS51 teman-teman. SS51 ini harganya ya sekitar 700 hingga 800.000. Ini untuk harga baru ya. Sekali lagi yang kita bahas di sini adalah harga baru. Kalau nanti kita berbicara harga second nanti tidak bias, karena second itu kan harganya fluktuatif ya. Jadi harga barunya sekitar 700 hingga 800.000. Ini merupakan produk yang cukup bisa dipertimbangkan dengan satu pick up saja, modelnya humbucker yaitu ada di belakang. Dan ini juga untuk beberapa gitaris juga banyak yang memakai gitar ini, meskipun pada akhirnya diganti pick up-nya ya. Jadi kalau misalkan sudah diganti pick up-nya, tentunya berarti gitaris itu sudah menemukan tingkat kenyamanan di neck ya. Jadi itu bisa dipertimbangkan teman-teman. Kemudian tipe Semik yang kedua ini adalah SS71. Bodinya hampir sama, necknya hampir sama, profilnya hampir sama. Cuman bedanya di tipe yang ini pick up-nya sudah dua teman-teman, yaitu ada di bridge dan juga ada di neck ya. Sama-sama menggunakan dua pick up yaitu humbucker dan humbucker teman-teman. Kemudian untuk yang selanjutnya ini kisaran harga 1.850.000. Kalau yang SS71 tadi harganya 1 jutaan ya. Tadi yang pertama 750, kemudian 1.050.000. Kemudian yang ketiga adalah tipe Semik NSDC 80. Ini juga bisa dipertimbangkan karena spek yang ini sudah lumayan ya. Sudah teman-teman sudah bisa bermain tremolo. Cuman tremolonya masih bikinan sendiri ya dari Semik dan juga pick up-nya ya. Jadi speknya lebih tinggi dan itu bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang ingin bermain bridge tremolo ya, bermain dangdut atau metal dengan budget yang minimalis, itu juga bisa dipertimbangkan. Kemudian tipe yang selanjutnya adalah Semik dengan tipe 100 FRB ya, NSHG 100 FRB. Ini kelebihannya adalah
Untuk spesifikasinya yang istimewa, pickupnya sudah menggunakan IMG, kemudian juga untuk bridge-nya sudah menggunakan Flight Rose teman-teman. Dan untuk brand yang kedua adalah Ibanez teman-teman. Siapa yang nggak kenal dengan Ibanez? Kenyamanannya sudah tidak diragukan lagi ya. Katanya Ibanez itu ya mahal-mahal, enggak ya. Jadi Ibanez itu juga ada versi di bawah 2,5 juta ya. Itu tipenya masuknya Gio ya. Jadi kalau depannya ada kodenya G, GRG itu ya Gio itu teman-teman. Jadi ada dua produk yang bisa dipertimbangkan harga di bawah 2,5 juta ya. Yang pertama adalah Gio GRX 20 teman-teman. Ini harganya sekitar 2,2 juta. Desainnya seperti ini, cukup elegan juga ya. Jadi untuk pemula itu juga enak gitu. Dilihat juga enak, kemudian ya kesannya gagah dengan karakter Ibanez ya. Terus kemudian untuk yang selanjutnya yang kedua adalah tipenya GRX 40. Itu harganya hampir selisih sedikit antara 2,3 hingga 2,4 teman-teman. Jadi ada Ibanez, ada dua produk tadi, bisa dilihat dan dipertimbangkan kira-kira Ibanez ini sesuai dengan karakter dan keinginan teman-teman atau tidak. Misalkan aku maksimal 2,5 juta tapi kok karakternya nggak masuk ya, teman-teman bisa mencari brand lain. Oke, yang selanjutnya adalah Yamaha teman-teman. Yamaha kalau harganya di bawah 2,5 juta untuk harga baru ya tipenya ya 112J. Terutama ini adalah Pacifica. Teman-teman untuk Pacifica sekali lagi tidak perlu diperdebatkan kenyamanannya. Karena apa? Ya di Indonesia ini siapa yang nggak kenal dengan Mas Andra Ramadan Dewa 19 ya. Di mana-mana dia itu pakai Pacifica. Berarti ya memang ya Pacifica cukup bisa dipertimbangkan ya. Dan 112J ini juga beberapa sudah dipakai konser dengan Mas Andra, meskipun Mas Andra mengganti pick up-nya ya, standar kemudian dinaikkan dengan Seymour Duncan ataupun Di Marzio. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah playability neck-nya. Jadi Pacifica ini modelnya Strato, modelnya lucu ya, modelnya elegan ya. Dan dengan karakter neck seperti itu tentunya bisa memberikan kenyamanan, dan masalah sound teman-teman tinggal melakukan upgrade ketika sudah memiliki uang, tinggal upgrade saja dan pastinya mendapatkan suara yang lebih bagus teman-teman. Ya, produk selanjutnya yaitu teman-teman, Mas aku ingin memiliki kayak Fender tapi original. Kalau Fender kan aku belum punya uang, belum kesampaian karena lumayan mahal ya. Dan ini bisa menjadi alternatif yaitu Squier teman-teman. Ya, Squier ini merupakan ya satu pabrikan dengan Fender ya. Dan itu adalah untuk terutama untuk kelas menengah ke bawah dan kelas pemula. Meskipun Squier juga ada versi yang premium ya. Karena di bawah harga di bawah 2,5 juta kita untuk Squier, kita untuk harga baru ya, harga baru teman-teman bisa mendapatkan produk Squier dengan tipenya Squier Ballet Strat ya, yang hardtail ya. Bedanya dengan yang seri yang lainnya itu kalau hardtail itu bridge-nya dia fixed break ya. Belakangnya ini nggak bisa untuk bermain handle ya. Jadi itu hanya fixed break. Cuman kalau dari sisi sound ya dengan karakternya Squier ya, renyah garing gitu ya dengan tipe Strato ya. Dan itu bisa menjadi pertimbangan untuk harga baru untuk tipe Squier teman-teman. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah produknya satu pabrikan dengan yang namanya, siapa yang nggak kenal dengan Gibson. Gibson mahal sampai sekarang ya mahal. Saya kalau mau suruh beli Gibson ya mikir-mikir ya, uangnya nggak ada. Karena memang Gibson mahal sekali. Cuman untuk pecinta Gibson, teman-teman ingin mencari model-model seperti Gibson itu teman-teman bisa dengan brand yang sama ataupun sama, ini juga satu perusahaan dengan Gibson yaitu namanya Epiphone. Epiphone ya produknya kan ada pabriknya ada di Cina juga ada di Indonesia ya. Jadi Epiphone dengan tipe Melody Maker E1 ya. Ini harganya sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta teman-teman bisa mendapatkan tingkat kenyamanan ya, meskipun tidak senyaman Gibson, cuman kan profilnya sama, looknya sama, dan ini juga bisa menjadi pertimbangan gitar original. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah SL Heritage ya, itu harganya sekitar 1,9. Jadi untuk produk Epiphone di bawah 2,5 juta, harga baru teman-teman bisa mendapatkan
dua produk yang saya sampaikan tadi. Ada tipe Melody Maker E1 dan juga SL Heritage. Kemudian masuk di brand yang sedikit terkenal dengan brand metal ya. Apa Mas? Yaitu Sektor teman-teman. Jadi Sektor untuk harga baru teman-teman yang ingin membeli gitar baru produknya Sektor di bawah 2,5 juta teman-teman bisa mendapatkan dengan produk tipenya S1 SGR teman-teman. Ini harga barunya sekitar 2,350 teman-teman. Jadi meskipun Sektor ini juga tingkatannya macam-macam ya. Ada seri Diamond Series, kemudian ada seri yang di atasnya Super Shader, Sun Valley, Reaper itu kan kelas-kelas di atas 5 juta, 6 juta ya. Cuman kalau misalkan ingin mendapatkan harga untuk brand baru dengan harga baru bukan bekas, tipe yang tadi yang S1 SGR bisa dipertimbangkan teman-teman dengan karakter Sektor dengan suara yang gahar dan metal teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah termasuk brand baru ya. Ini saya tempatkan di paling akhir ya, dan brand baru ini cukup juga gimana ya, menjadikan pasar itu terbelah terutama untuk pasar gitar-gitar pemula dengan harga yang murah teman-teman bisa mendapatkan kualitas original, yaitu brand apa yang namanya Scorpion teman-teman. Scorpion ini dia mengeluarkan ada produknya untuk tipe tele, strato, dan juga yang kayak memberikan sebuah ruang untuk metal. Jadi ada 3 ya. Yang pertama untuk yang modelnya tele ini ada MS02. Harganya murah sekali, sekitar 900 ribuan teman-teman. Itu sudah mendapatkan modelnya tele ala-alanya Fender ya. Squier, Fender, dan juga yang sering dipakai Eros ya. Kalau luar negeri ya Andy Tymon itu juga pakai itu, Eric itu juga pakai itu. Terus kemudian untuk tipe Scorpion yang DS120 itu adalah model Stratonya. Ini harganya sekitar 1.280.000. Ini cukup keren juga dan warnanya juga banyak teman-teman, dan kesan Stratonya juga dapat terlihat sangat mewah dan elegan teman-teman. Kemudian untuk yang terakhir ini produknya Scorpion juga, produknya Scorpion kesannya metal banget. Kalau teman-teman melihat ini, mesti teman-teman berpikir aku kayaknya kayak pernah melihat gitar ini deh, harganya mahal. Ya tentunya mahal. Ini hampir sama dengan bentuknya sama dengan produk yang bernama Solar teman-teman. Solar ya. Jadi harganya Solar cukup lumayan mahal dan Scorpion membuat desainnya hampir sama dengan namanya SE600. Harga barunya sekitar 1.890 hingga 2 juta teman-teman, dan warnanya cukup banyak juga dan bisa disesuaikan dengan keinginannya teman-teman semua. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah ada produk gitar namanya Stringer ya. Jadi Stringer ini cukup juga menyita perhatian. Karena apa? Brandnya cukup murah-murah dan juga tentunya original teman-teman. Dimulai dengan tipe yang SST 10, ini harganya sekitar 1 juta hingga 1.100.000. Kemudian ada juga tipe STL 100, ini harganya sekitar 1.350.000 hingga 1,4 juta teman-teman. Dan juga ada modelnya Les Paul, harganya sekitar 1.850.000 hingga 1.900.000 teman-teman. Oke, dan untuk selanjutnya ada brand yang cukup terkenal juga, brand metal, ternyata juga mengeluarkan model gitar-gitar kalem untuk menyasar pangsa pasar menengah ke bawah, yaitu Kramer teman-teman. Kramer dikenal dengan gitar metal, cuman dia juga mengeluarkan gitar yang cukup sopan. Yaitu tipenya adalah Kramer VT211S. Ini harganya sekitar 2,2 juta. Colorful, warna-warni. Teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan warna yang diinginkan. Ada warna putih, biru, pink, dan macam-macam ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah brand Aria Pro 2. Aria Pro dulu hadir di Indonesia. Itu Aria terkenal dengan harganya lumayan menengah ke atas ya. Cuman Aria Pro pada akhir-akhir tahun ini ya, 1 tahun 2 tahun yang lalu mengeluarkan sebuah produk yang cukup menarik perhatian dengan tidak menghilangkan kesan
eksklusifnya yaitu Aria Pro 2 harganya sekitar 2,2 juta. Itu sudah terlihat mewah seperti seri kakaknya yang harganya lebih mahal tentunya ya, sekitar 5 juta. Dengan budget 2,2 teman-teman sudah mendapatkan sebuah look tampilan yang cukup elegan. Dan oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Dan misalkan sekali lagi, misalkan mau ada tambahan, Mas ada yang terlewat loh Mas, ada salah satu brand gitar original yang belum dimasukkan, gitu teman-teman bisa memberikan tambahan di kolom komentar ya. Sekali lagi, semoga konten ini bermanfaat, video ini bermanfaat, terutama untuk pemula yang sedang mencari gitar original. Kenapa kok harus beli gitar original? Sekali lagi, gitar original itu ya kalau misalkan ingin mengupgrade, menjualnya kembali itu lebih mudah dan lebih bisa dihargai harganya teman-teman, daripada kok kesannya gitarnya keren tapi palsu ya, percuma ya. Jadi itu gitar original itu untuk menghargai diri teman-teman sendiri ya, untuk menghargai diri sendiri ya, cari yang original ya. Terus kemudian satu hal lagi, belajarlah atau bermain gitar itu ya sewajarnya saja ya teman-teman, jangan sampai belajar gitar sampai melupakan ibadah, melupakan sekolah, melupakan pelajaran yang masih sekolah, dan juga membuat kita malas untuk bekerja ya, jangan sampai seperti itu. Jadi jadikan hobi sebagai penyemangat ya teman-teman, dan tetap sehat dan bahagia selalu, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.